Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannaf rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumil qidar. Amin. Amin. Li fakri mutlak. Ini sampai pada bab keutamaan fakir. Bukan fakir itu bukan di sini itu orangnya. Bukan orang loh. Bukan fakir itu bukan orang tapi kefakiran. Gitu. Bukan fakir, kalau orangnya berarti fakirun gitu. Itu bukan menjelaskan fakir orang yang fakir, tapi keutamaan kefakiran gitu. Yang dibahas itu bukan keutamaan orang fakir, tapi keutamaan kefakiran itu kan beda gitu. Masalahnya ada orang fakir tapi justru dia tidak lebih hebat daripada orang yang kaya bersyukur gitu. Orang fakir tapi udah fakir terus ngeluh wae. iya gitu. Jadi lepas dari orangnya ini mah kefakiran itu sendiri yang dijelaskan gitu. Paling Sifat. Iya, sifat fakir gitu. Bukan orang fakir. Jelas kalau nanti beda. Nanti sebab yang namanya perbandingan itu antara goni atau goni kan berarti kekayaan, kaya. Iya, sampai semua manusia itu fakir. Fakir anilah. Iya. Nah, di sini menyebutkan beberapa ayat dan juga beberapa hadis. Ayatnya lil fuqara'il muhajirin, lil fuqara'il ladina uksiru. Tapi Allah lebih mengedepankan fuqara daripada hijrahnya, daripada ikhsornya gitu. Tuh berarti menunjukkan bahwa kefakiran itu adalah sesuatu yang utama. Terus tentang hadis tentang kefakiran yang sudah tidak terbatas banyaknya. Waktu ditanya sahabat, menurut kamu orang yang baik itu orang apa? Atau sahabat ya orang yang kaya, terus dia dengan kekayaannya tetap ibadahnya rajin, hartanya dipakaikan semua untuk kebaikannya, apalagi kewajiban-kewajiban. Wah, bukan itu kata Nabi itu. Orang yang hebat itu. Justru orang yang hebat itu, orang yang baik itu, orang fakir dia mengerahkan semua kemampuannya gitu. Mengerahkan semua kemampuannya. Jadi orang fakir malas ya, bukan orang hebat. Iya, udah fakir malas lagi. Jadi malas pisan. Justru kadang-kadang kefakiran itu dari kemalasannya. Ya makanya Nabi itu bahasanya pinter. Iya. Yuti juhdah gitu. Pinter Nabi itu. Yuti juhdah. Di samping fakir. Iya, dia semangatnya minta ampun. Lah itu orang yang hebat tuh itu. Kalau fakir bang belum hebat. Belum hebat. Belum hebat. Juga Nabi mengatakan kepada Bilal, kalau kamu nanti menemui Allah, kamu itu diusahakan dalam keadaan fakir, jangan dalam keadaan kaya. Sebab kalau keadaan fakir enak, gitu. Kalau dalam keadaan kaya kamu akan repot, gitu. akan banyak yang diurus nantinya tuh, punya ini ketemu Allah, aduh banyak beban. Urusannya loba Kalau surat-surat. kita nggak punya apa-apa di hadapan Allah kan nggak enak gitu. Loba nu kudu ditanda tangan. Nah, juga Nabi pernah bersabda, Allah itu sangat mencintai orang yang fakir, yang menjaga dirinya dari minta-minta, keluarganya banyak. Oh, anaknya banyak. Gitu loh. Dia gengsi, tidak mau minta, semangat kerjanya, semangat lah, itu luar biasa. Alhamdulillah. Allah sangat cinta itu orang seperti itu. Abal iya. kurang. Jadi dicintai Allah-nya belum kalau bujangan yang fakir. Ini ada abal iyal sih. Abal iyal itu dia keluarga besar.
fakir tapi dia tetap menjaga dirinya dari minta-minta, apalagi tomat. Terus ada bahasa lagi kan, orang fakir itu masuk ke surga sebelum orang-orang kaya selisih 500 tahun. Ada satu hadis selisih 40 tahun. Dan itu kata-kata semuanya itu benar. Jangan kita anggap itu gimana Nabi itu. Satu riwayat bi khamsati am, satu riwayat bi arba'ina kharif, 40 tahun itu benar. Sebab derajat fakir juga ada derajatnya, orang kaya juga ada derajatnya. Nanti 40 tahun dengan ini derajat dari fakir yang seperti apa, orang kaya yang seperti apa gitu. Nah, dari situ, dan itu suatu wahyu Nabi bersabda seperti itu. Sebagaimana Nabi bersabda, ar-ru'ya as-shalihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah. Mimpi baik itu adalah satu bagian daripada 47 bagian kenabian. Sebab kenabian itu sendiri dia mengetahui hakikat zat Allah, sifat Allah yang berhubungan dengan Allah, sifatnya. Itu juga tingkatannya bisa ribuan. Terus yang kedua, dia mempunyai dalam diri nubuah tersebut, orang yang jadi nabi itu mempunyai bersifat dia melakukan hal-hal yang kharikul adat, dan itu juga bisa tingkatannya ribuan, bisa puluhan. Dia bisa melihat malaikat, dan juga bisa melihat alam malakut, dan itu bisa cara kita menjuzkannya masing-masing. Itu masing-masing dari yang 4 itu punya bagian yang tersindir-sindir, punya bagian-bagiannya yang lain. Jadi jangan sekali-kali walaupun ada nabi umpamanya berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah. Ada yang 1 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 70 tahun. Umpamanya Nabi mengatakan itu benar semua. Sebab yang namanya orang tafakur itu beda, tafakurin apa gitu. Tergantung tafakurnya nantinya itu. Kalau tafakurnya ini, ya nilainya ini. Jadi, justru saling menguatkan. Umpamanya ada hadis berbeda-beda, itu saling menguatkan. Jadi jangan kita berprasangka itu adalah suatu asal-asalan saja. Nabi itu mengatakan itu, naudzubillah. Dan juga hadis lain tentang keutamaan fakir, sebaik-baik umat ini adalah yang fakir, dan orang yang paling cepat nanti di surga nyantai enak itu ada orang yang lemah. Ada 2 kerjaan kata Nabi itu, bila mana kalian mencintainya berarti mencintaiku, bila mana kalian membencinya berarti kalian juga membenciku, yaitu jihad dan fakir. Kita benci kepada fakiran berarti benci kepada Nabi. Iya. Itu kan Nabi seperti itu, benci fakir berarti benci Nabi. Udah kamu pengen kasih kerjaan, ya kerjaan apa? Kerjaan fakir nggak mau ya udah berarti benci kepada Nabi. Faman abghaduhuma faqad abghadani. Jadi fakir berarti kita siap dicintai Nabi gitu. Dan terakhir itu riwayat Malaikat Jibril waktu turun kepada Nabi, wahai kekasihku Muhammad, Allah membacakan salam untukmu, atasmu. Apakah engkau mau gunung-gunung Abil Qubais, gunung Uhud itu jadi emas untukmu, dan akan selalu kemanapun pergi akan mengikutimu. Kamu perlu tinggal diambil. Kata Nabi dengan tertunduk, aduh Jibril, ini dunia itu hanya orang yang tidak punya desa saja. Di akhirat dia tidak punya bagian surga, akhirnya dia dunianya adalah ya di dunia ini. Gitu. Dan dunia ini adalah maluman lamalah. Orang yang tidak punya harta di akhirat, ya hartanya di dunia ini. Dan wala hayat ma'uman aklalah, hanya orang yang tidak berakal saja yang mau mengumpulkan dunia. Kalau orang yang berakal tidak mungkin, tidak bakalan mau dia mengumpulkan dunia. Jadi dunia itu langsung dilepas saja. Itu orang yang cerdas. Mengumpulkan. Itu orang fakir.
Sebab banyak sekali orang dalam sejarah itu orang yang menentang dalam Imam Ghazali ini tentang keutamaan fakir. Semuanya itu terkena fitnah semua. Terkena coba semua karena beliau menentang tentang kitab Ihya terutama dalam bab fakir itu. Karena memang pengaruhnya kita juga memang seperti itu. Jadi hati-hati umpamanya ya bisa jadi obat lah. Bisa jadi obat. Kadang bisa jadi kufur. Ya udah hadirin rahimakumullah. Ya, ini jadi kesimpulannya menjelaskan tentang fadil atau fakri mutlak. Mutlak terlepas dari ada kata fakir zahid, fakir sobir, fakir kone, itu lepas gitu tuh. Fakir secara Umum. mutlak gitu. Jadi itu adalah utama. Jadi fadil atau fakri nanti alal honi. Alal honi. Habis ini fadil atau fakri alal honi. Jelas itu ke secara materi gitu. Hah? Iya, ya nanti kelanjutannya seperti itu. Jadi melihat semuanya kita cukuplah. Umpamanya kita dapatkan pada malam ini dari Ihya ada satu hadis yang bagaimana bisa membuat obat bagi kita. Salah satunya bisa sebab kitalah jadi orang yang paling terbaik manusia, yaitu orang yang fakir tapi dia mau kerja keras gitu. Atau kita punya banyak keluarga, itu akan dicintai oleh Allah bila mana kita bersifat muta'afif. Terus melihat kenapa Imam Ghazali menghubungkan kefakiran dengan nubuwah. Sebab itu ternyata jalan mudah untuk mencapai kewalian gitu. Kefakiran itu. Kita untuk jadi kaya, jadi wali itu berat. Ya bisa sih bisa, tapi sangat berat, lebih mudah kita lewat jalan makom fakir. Semangat dewasa. Jadi orang bisa kan. Dan kefakiran juga sesuatu yang dicintai oleh Nabi. Itu profesi yang dicintai oleh Nabi gitu. Iya, pangkat. Dan juga sesuatu yang mungkin bisa menjadi tamparan bagi kita bahwa kita dikasih dunia, kita harus umpamanya kita dikasih dunia harus kita melihat sabda Nabi bahwa dunia ini tempatnya orang yang tidak punya tempat di akhirat. Itu. Terus hartanya orang yang tidak punya harta di akhirat. Dan juga hanya orang yang tidak berakal saja yang hidupnya cuma mengumpulkan dunia. Mudah-mudahan itu jadi bagi kita. Malam bisawab.